teman-teman sekalian. Hari ini adalah hari Senin yang kedua di bulan Oktober. Dan di Kanada hari ini adalah hari yang didedikasikan supaya orang-orang bisa merayakan Thanksgiving bersama keluarganya, ya. Diingatkan kembali betapa indahnya, betapa baiknya, dan betapa pentingnya memiliki hati dan hidup yang selalu mengucap syukur. Dan dalam hari-hari yang terakhir ini saya diingatkan akan dua hal. Saya kalau diizinkan ingin sharing dua hal ini dengan teman-teman, ya. Semoga bisa menguatkan kita semua. Yang pertama, saya ingat dengan satu lagu, ya. Kalau saya sebut judul lagunya, mungkin beberapa dari teman-teman yang aktif di gereja tahu, oh aku tahu lagu itu, aku suka lagu itu, ya. Judul lagunya Blessings, ya, Blessings. Atau berkat-berkat begitu, ya, blessings atau berkat-berkat. Tapi barangkali tidak banyak teman-teman yang tahu siapa yang menuliskan lagu itu, siapa penyanyi originalnya, penyanyi aslinya, atau siapa yang melahirkan lagu itu. Kita biasa nikmati lagu, tahu iramanya, bisa nempel kata-kata yang indah, tapi kita tidak terlalu pusing siapa yang menciptakan, siapa yang nyanyi. Nah, orang di balik lagu ini adalah Laura Story, ya. Jadi Laura Story, ya, namanya Laura Story. Nah, lagu ini lagu yang luar biasa hebat karena pada tahun 2012 lagu ini diberi penghargaan Grammy Award, ya. Artinya apa? Lagu ini bukan cuman dianggap baik di Christian Circle, tapi juga beyond, ya, di luar itu di appreciate. Kalau saudara tahu Grammy Award itu ada kategori gospel music. Lagu ini menang tahun 2012, ya. Jadi ini lagu yang sungguh baik. Nah, lagu ini begini, ya. Saya coba untuk terjemahkan lagu ini. Tidak mudah menerjemahkan lagu karena ini karya seni, ya, punya karya seni, dan menerjemahkan surat, menerjemahkan artikel mungkin lebih mudah, tapi menerjemahkan lagu tidak mudah. Tapi saya berusaha sebaik mungkin. Nah, saya mau share tentang lagu ini, ya. Lagu ini bunyinya seperti ini. Kita sering berdoa minta berkat, betul saudara, ya. Kita sering doa minta damai sejahtera. Kita berdoa supaya keluarga kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak ada konflik, tidak ada kesulitan. Kita sering berdoa supaya pada waktu tidur kita dilindungi. Anak-anak saya suka doa seperti itu. Kita sering berdoa untuk kesehatan, untuk kesembuhan kalau kita sakit. Kita sering berdoa untuk kelimpahan, prosperity, betul enggak, ya? Kita kalau ngasih ucapan selamat ulang tahun ke teman-teman kan supaya prosper in the future, ya, in the days ahead, be prosper. Kita sering berdoa supaya tangan Tuhan yang kuat, ya, tangan Tuhan yang perkasa. Kita yang percaya Tuhan tahu bahwa Tuhan kita itu kuat. Kita sering berdoa supaya tangan Tuhan yang kuat itu boleh menolong kita ketika kita harus melalui penderitaan-penderitaan yang harus kita alami. Ya, dan masih banyak permintaan-permintaan lain yang serupa itu, ya, yang tidak salah, yang meminta Tuhan supaya Dia menganugerahkan kebaikan dalam hidup kita. Lalu Laura Story berkata begini, tapi bagaimana jika berkat yang kita minta itu datang justru melalui titik-titik air hujan? Maksudnya ini sulit ini, ya, ini karya seni, salah satu bagian yang sulit untuk saya terjemahkan. Tapi kira-kira bagaimana kalau berkat itu datang justru
melalui atau di dalam sengsara dan penderitaan kita. Jadi berkat yang kita minta itu seolah-olah the locking key atau the way through is suffering. Ya, kita minta berkat, tapi God says, I will bless you, but bless you through this suffering. What if? Itu Laura Story asking. Dan bagaimana jika kesembuhan itu datang melalui air mata? Jadi, what if the healing itu datang tidak begitu saja secara ajaib, tapi melalui air mata? Dan bagaimana, ini kisah nyata dari hidup dia, dan bagaimana jika di malam-malam, di mana kamu tidak bisa tidur, dia sebut dalam lagunya ini ya, ribuan malam. Ya, saya tidak tahu berapa malam dia tidak bisa tidur, tapi dalam waktu yang lama di mana dia tidak bisa tidur, justru pada saat itulah Tuhan mengatakan, aku ini dekat padamu. Saya pernah sudah mengalami hari-hari di mana saya susah sekali tidur, banyak pikiran, stres. Tapi di situ juga saya tahu Tuhan tidak jauh. Bagaimana jika cobaan dalam hidup ini sebetulnya adalah berkat anugerah yang tersembunyi, yang tidak terduga. Jadi Laura Story seolah-olah mengajak kita untuk melihat, hey, yes, suffering, yes, inconvenience, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak nyaman. Ini bagaimana kalau berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, prosperity, apalagi semua yang baik-baik yang kita minta itu, healing, health, harus datang melalui semua hal itu. Kan Tuhan yang memberi, masa aku yang mengatur? Kira-kira begitu kan? Kemudian lagunya berlanjut lagi. Kita sering berdoa minta hikmat, betul? Ini lebih rohani sedikit, tidak minta hal-hal yang baik, tapi tidak minta hal-hal yang nyaman, tapi minta hal-hal yang berguna. Kita sering berdoa minta hikmat. Kita sering berdoa untuk bisa mendengar suara Tuhan, right? Kita sering nangis, ya, kalau kita berdoa Tuhan, Tuhan, dan dia tidak menjawab. Kayaknya kok dia jauh sekali. Kita kadang-kadang Tuhan kita marahin. Dan kita, ini lagu ini yang ngomongnya bukan saya, kan kita sering meragukan kebaikan Tuhan gara-gara itu. Tuhan ini ada atau enggak? Tuhan ini baik atau enggak? Kita sering meragukan kasih Tuhan. Tuhan ini sayang sama aku atau enggak? Ya, ini yang kalimat ini yang bagi saya penting sekali dalam lagu ini. Bahkan seringkali janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya seolah-olah tidak cukup bagi kita. Jadi meskipun kita itu orang Kristen yang dari kecil sekolah minggu sampai dewasa ke gereja setiap minggu, kadang-kadang janji firman Tuhan tidak cukup buat kita. Kita tidak percaya lagi. Does He loves me? Is He faithful to me? Dia sayang sama aku enggak? Dia setia sama aku enggak? Kok situasi hidupku seperti ini? That's the reality of life. Dan you know what? Setiap hari Tuhan mendengarkan keluhan-keluhan seperti ini dari umat-Nya. Itu lagu tadi. Alinea berikutnya. Ketika banyak teman-teman meninggalkan dan mengkhianatimu, ketika kegelapan seolah-olah bakal menang, sekarang kita tahu bahwa kepedihan dalam dunia ini dan segala kesulitan yang ada dalam dunia ini sebetulnya bukanlah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Ya, jadi dunia ini yang kita tinggal ini, sementara waktu ini bukan rumah kita yang sebetulnya. Banyak kesulitan. But this is not our true home. This is not our true home. Kita sering salah. We feel as if this world
is our true home. No, kita hidup di sini cuma sebentar saja. Kita hidup dalam kekekalan lama sekali. That's our true home. Alinea terakhir, bagus sekali. Bagaimana jika kekecewaan dalam hidup ini? Ya, bagaimana jika kekecewaan dalam hidup ini dan kepedihan dalam hidup ini sebetulnya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita memiliki kehausan yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia ini. Kenapa? Kita ini kecewa karena apa? Karena dunia tidak bisa memberikan apa yang kita minta, right? Itu kecewa, right? Dunia tidak bisa memberikan istri yang membahagiakan kita, kita kecewa. Dunia tidak bisa memberikan anak yang hormat sama kita, kita kecewa. Dunia tidak bisa memberikan restoran yang ngasih kita makan yang enak, kita kecewa. Dunia tidak bisa memberikan teman yang setia pada kita, kita kecewa. Pada saat kita kecewa itu, then we realize we need something that the world cannot offer. Kita ternyata butuh sesuatu yang lebih mulia, yang lebih berharga, yang ternyata dunia ini tidak bisa tawarkan kepada kita. Bagaimana? Ini kalimat-kalimat terakhir. Jika pencobaan-pencobaan dalam hidup ini, badai hujan, angin, malam-malam yang menyesakkan, adalah sebetulnya cara Tuhan untuk menyatakan berkat-Nya yang tersembunyi dan tidak terduga. Itu lagunya, saudara ya. Saudara kira-kira mungkin sudah mulai bisa nangkep nih lagunya tentang apa sih, gitu ya. Nah, Laura Story ketika menuliskan lagu ini menghadapi masalah yang berat dalam hidupnya. Karena suami yang baru dinikahinya selama kira-kira 5 atau 6 tahun divonis dokter menderita tumor otak. Pada awalnya dokter memberikan pesan yang optimis kepada dia, don't worry, day one, hari pertama suamimu akan dioperasi, hari kedua dan ketiga suamimu akan dirawat di ICU, hari keempat dan kelima suamimu akan pindah ke kamar biasa, dan hari berikutnya dia bisa pulang ke rumah, and then recovery. Tapi kenyataannya, the reality tidak seperti itu. Ya, dia mengalami pergumulan yang berat, bahkan banyak hal dari suaminya yang tidak bisa kembali lagi, ya, tidak bisa seperti sedia kala ketika masih sehat, masih tidak sakit, masih normal. Jadi setiap kita kalau divonis tumor otak, siapapun kita, betapa kuatnya iman kita, semua pasti goyah, pasti goyang. Ini bukan penyakit ringan, ini seperti vonis yang, well, it's not easy. Saya belum pernah ngalamin seperti itu, tapi saya mencoba sedemikian rupa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh penulis lagu ini, Laura Story. Nah, saudara-saudara, di balik lagu ini adalah the problem of suffering, ya, penderitaan dalam hidup kita ini. Suffering itu satu kata, tapi penting sekali, ya. Ada orang Kristen yang tadinya ini saya tidak bilang satu, tapi ada orang Kristen yang tadinya taat sekali sama Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja dan segala macam begitu ya. Pokoknya people will see him or her as a good believers, good Christians. Lalu dia crash dengan suffering, ya, crash dengan suffering. Dia ngadepin suffering, atau dia lihat temannya kena suffering, atau dia lihat satu bangsa has to go through suffering, kayak tsunami ya di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian karena dia tidak bisa deal with suffering, kemudian dia meninggalkan imannya. Orang-orang seperti ini akan mengatakan begini, ya, orang-orang yang tadinya cinta Tuhan, setia sama Tuhan, taat ke gereja dan seterusnya, dia bilang begini, if God is good, kenapa dia membiarkan suffering itu eksis di dunia ini? Ya, itu kemungkinan pertama. Jadi suffering itu jadi yang membuat orang-orang
katakanlah tanda kutip meninggalkan imannya, itu bukan karena clash of theology, bukan karena pertentangan teologi, karena pertentangan doktrin, bukan itu. Orang-orang meninggalkan imannya karena dia tidak bisa cope with suffering. Ya, dia bilang kalau God is good, kenapa ada suffering in this world? Tapi ada sekelompok orang yang lain yang justru karena suffering itu semakin menyadari betapa rencana Tuhan itu is incomprehensible, tidak bisa dijelaskan, dia sempurna dan terlalu indah, sehingga otak manusia yang sudah defect karena dosa ini selalu gagal untuk bisa memahami rencana Tuhan yang indah. Jadi di balik suffering itu there is a beautiful grand design made by God, created by God for those who love Him, who are called, who are chosen by Him. Ya, nah, jadi suffering is, penderitaan itu sesuatu yang luar biasa hebatnya, gitu ya, bisa membuat orang pergi dari Tuhan, tapi juga bisa membuat orang semakin kagum dan semakin dekat kepada Tuhan. Saudara, apa yang dialami Laura Story sangat mungkin kita alami. Saya tidak tahu bagaimana saudara hidup, bagaimana saya sendiri hidup. Saya pikir hidup saya tidak sempurna. Bukan saya tidak sempurna. Semua orang tahu saya tidak sempurna, tapi hidup saya tidak sempurna. Keluarga saya tidak sempurna. I'm not perfect in relationship. I'm not perfect in in my ministry. I'm not perfect in my job. I'm not perfect in my attitude. I'm not perfect in many things. I'm not perfect. Dan saya pernah sakit juga, saya pernah stres, mungkin tidak jauh-jauh juga dari depresi. Saya many things. People call me pastors, but you know, pastors is just human being. Ya, sama dengan yang lain-lainnya. Kita ngalamin semua itu, tapi semua yang sulit-sulit itu, semua yang tidak nyaman itu bisa membuat kita untuk pergi menjauh dari Tuhan, atau justru membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin disadarkan bahwa this world is not my home, is not my true home. Kita semakin disadarkan bahwa this world cannot satisfy me, only God can. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan aku, bukan dunia ini. Dan kita semakin diingatkan bahwa who knows that through this suffering, through this uneasiness, through this unpleasant situation, through this inconvenience, God's blessing itu sebenarnya sedang dikirimkan, sedang dicurahkan bagi hidup kita. Nah, saudara-saudara, itu hal pertama yang saya mau sharing, yang membuat hari Thanksgiving ini bagi saya bermakna sekali. Saya sedang tidak dalam keadaan mudah, dan mungkin saudara-saudara juga sedang dalam keadaan yang tidak mudah. Tapi Thanksgiving kali ini dan lagu dari Laura Story tadi mengingatkan saya betapa rencana Tuhan dan kasih Tuhan dan kesetiaannya itu bigger and greater than our suffering, than our situation, than our condition, than our imperfectness. Di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam ketidaksempurnaan kita, kasih Tuhan itu sempurna. Amin. Hal yang kedua, izinkan saya buka Alkitab sedikit ya. Kita baca Yesaya pasal 43. Singkat saja, saya tidak mau khotbah panjang-panjang. Yesaya pasal 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan di sana,
oleh karena engkau berharga di mataku. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan aku ini, Tuhan maksudnya, mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, aku ini menyertai engkau. Ini ayat kelima. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat, dan seterusnya. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu isinya kata-kata positif, kayak janji Tuhan gitu. Ya, kamu berharga di mataku, kamu mulia, aku mengasihi engkau, aku memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu, dan seterusnya dan seterusnya. Aku akan mengumpulkan anak-anakmu yang tercerai-berai dari timur, dari barat, semuanya ngumpul, ya, dan seterusnya. Aku akan menyertai engkau, jangan takut. Pokoknya kalau baca Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 itu uplifting. Kita merasa wah, Tuhan itu baik, luar biasa, perkasa, akan memuluskan semua jalan kita. Saya aminkan, yes. Kenapa tidak? Ya, ini kan firman Tuhan, ya. Perhatikan ayat 4, ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sampai situ saja. Oleh karena engkau berharga di mataku. Baca pelan-pelan. Karena Eri berharga di mata Tuhan, karena Eri mulia di mata Tuhan, maka Tuhan mengasihi Eri. Coba baca beberapa ayat sebelumnya. Pasal 42 ayat 18. Ya, kira-kira 9-10 ayat sebelumnya dikatakan di sana, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Ya. Jadi saudara-saudara, janji tadi atau kata-kata tadi yang mengatakan engkau adalah yang berharga, engkau adalah yang mulia, engkau yang dikasihi. Itu 10 ayat sebelumnya dikatakan, hai engkau yang tuli, hai engkau yang buta. Itu Israel. Saya terbengong-bengong baca ayat ini, saudara. Tadi saya bilang, hai Eri, engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Hai Eri, engkau mulia di hadapanku, kata Tuhan. Hai Eri, aku mengasihimu, kata Tuhan. Tapi jangan lupa loh, Tuhan mengatakan, hai Eri, engkau tuli dan engkau buta. Saudara, saya dapatkan alasan yang kedua. Kenapa hari ini saya mau mengucap syukur sama Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia mengasihi saya. Karena Dia menganggap saya berharga, saya yang kotor, yang tuli dan buta itu. Dan Dia menganggap saya mulia, padahal saya tuli dan buta. Saya berharga di hadapan Tuhan bukan karena saya kudus, saya mulia di hadapan Tuhan bukan karena saya baik, saya dikasihi Tuhan bukan karena saya orang yang berguna dan banyak jasanya. Saya dikasihi Tuhan, berharga di hadapan Tuhan, mulia di hadapan Tuhan. Padahal saya ini seperti Israel, orang yang buta dan tuli. Bagaimana ini mungkin? Mungkin. Itulah anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Itulah saya. Itulah saya. I'm no one, but He loves me. Saudara-saudara, dikatakan kamu berharga di mataku. Ini bagian terakhir ya. Berapa sih harga kita di hadapan Tuhan? Kalau emas harganya kan gampang, tinggal dilihat berapa karat, tinggal ditimbang. Berlian juga sama, uang juga tinggal dihitung. Tapi kalau saya ini yang namanya Eri Prasaja, berapa sih harganya di hadapan Tuhan? You know what? Harga saya mahal sekali.
Harga saya itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Untuk orang yang buta dan tuli seperti saya ini, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, memberikan tubuhnya, dan mencurahkan darahnya, supaya saya bebas, lunas, merdeka, berharga, mulia di hadapan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya baca satu renungan yang menarik sekali. Renungan itu mengatakan, jamuan makan yang paling mahal di dalam sejarah dunia ini, itu bukan jamuan makan malam yang diadakan oleh Ratu Elizabeth, bukan jamuan makan malam yang diadakan oleh Presiden Jokowi, bukan jamuan makan malam yang diadakan oleh konglomerat-konglomerat. Jamuan makan malam yang paling mahal di dunia ini adalah perjamuan kudus. Karena menunya apa, saudara? Menunya tubuh dan darah Tuhan Yesus yang membasuh hidup kita dari yang kotor, berdebu, berlumpur, yang tuli dan yang buta, kemudian jadi berharga dan mulia. Setidaknya itu yang saya rasakan. Saya berdoa sharing singkat ini boleh menguatkan, boleh menolong kita untuk bisa lebih mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah hidup yang tidak mudah, melalui suffering, melalui uneasiness, inconvenience, unpleasant, kita boleh bersyukur karena rencana Tuhan terlalu mulia untuk bisa kita pahami. Dan yang kedua, ingatlah, kita berharga di hadapan Tuhan. Bukan karena aku baik, bukan karena aku kudus dan suci, tapi karena apa? Karena darah Yesus sudah membasuh hidupku yang kotor menjadi bersih dan mulia di hadapannya. Salam hangat, kangen dengan teman-teman semua. God bless.